Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukumnya pinjaman modal bersyarat. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan mengilustrasikan terlebih dahulu agar mudah dipahami dalam pembahasan ini. Untuk meningkatkan taraf kehidupan petani yang berada di pedesaan, berbagai terobosan telah ditempuh pemerintah, di antaranya dengan menggait perusahaan-perusahaan pengembang produk-produk pertanian. Salah satu contohnya ialah pemerintah Kabupaten Cianjur misalnya menjembatani kerjasama antara para petani dengan sebuah perusahaan yang mengembangkan tomat unggulan. Salah satu keunggulan dari tomat ini adalah bijinya yang berguna untuk dibuat bahan campuran kosmetik dan obat-obatan misalnya. Dari informasi yang ada, harga per kilo dari tomat ini mencapai ratusan ribu rupiah. Mengingat pengadaan benih dan perawatan yang cukup mahal, maka pihak perusahaan mengambil langkah dengan berupaya memberikan pinjaman modal kepada para petani, mulai dari pengadaan benih sampai tahap pemanenan. Sedangkan pihak petani cuma dibebani untuk menyediakan lahan dan tenaga. Bukan hanya itu saja, pihak perusahaan juga memberikan aturan-aturan bagi para petani yang mengikuti program ini. Di antaranya adalah petani harus menjual hasil panennya kepada perusahaan. Kedua, harga per kilonya ditentukan oleh perusahaan sebelum pemanenan. Ketiga, bila terjadi kerugian, perusahaan tidak ikut bertanggung jawab. Yang jadi pertanyaan, apakah praktek di atas mendapat legalitas dari syariat? Seandainya tidak diperbolehkan, maka bagaimanakah solusinya? Maka jawabannya tidak diperbolehkan, sebab persyaratan yang terdapat dalam praktek ini termasuk kategori hutang yang menguntungkan salah satu pihak. Dan selanjutnya, solusi dalam masalah ini adalah dengan jalur nadar. Teman-teman sekalian, agar mudah dimengerti, maka saya akan uraikan terlebih dahulu mengenai hukum pinjaman modal bersyarat. Teman-teman sekalian, memberikan hutang merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka meringankan beban orang lain. Janji pahala yang sangat besar akan diberikan bagi orang-orang yang bersedia memberikan hutang, yakni akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Berawal dari sini, maka wajar jika sebagian ulama mengatakan bahwa memberikan hutang lebih utama dibandingkan bersedekah. Tidak hanya itu, hukum menghutangi bisa jadi wajib jika pihak yang berhutang benar-benar membutuhkannya. Esensi dari qardun adalah akdul irfak, yaitu akad untuk menolong sesama manusia, yang dimaksudkan untuk memberikan keringanan terhadap sesama muslim yang sedang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Teman-teman sekalian, ayat di atas merupakan acuan dasar dari setiap muamalah yang di dalamnya terdapat bentuk kepedulian untuk menghilangkan kesusahan orang lain, seperti akad qardun dan juga luqatoh, dan lain sebagainya. Dari kerangka ini, ulama mengharamkan segala bentuk penghutangan yang di dalamnya terkandung syarat-syarat yang memberatkan salah satu pihak. Pemberlakuan syarat-syarat tersebut tidaklah sejalan dengan asas dasar dari hutang piutang. Contohnya, seperti persyaratan adanya tambahan dalam pengembaliannya atau syarat mengembalikan barang yang lebih baik dari yang dihutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa haramun." Artinya, setiap hutang yang menarik suatu keuntungan maka hukumnya haram. Namun bila bentuk penambahan tersebut tidak berawal dari syarat,
Akan tetapi tambahan tersebut diberikan oleh orang yang berhutang atas dasar kerelaan hati, maka hukumnya diperbolehkan. Bahkan menurut para ulama dihukumi sunnah. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, inna khairakum ahsanukum qadaan. Artinya, sesungguhnya yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dalam pelunasan hutangnya. Terkait persoalan di atas, manfaat dari syarat-syarat tersebut sejatinya kembali terhadap orang yang menghutangi. Oleh karenanya, hukum transaksi yang terjadi di atas itu tidak diperbolehkan atau dihukumi haram. Bahkan akarnya juga dianggap rusak jika syarat tersebut disampaikan saat berlangsungnya transaksi. Selanjutnya, bagaimanakah solusi dalam menyikapi persoalan ini, mengingat hal ini sudah begitu sering terjadi di kalangan masyarakat? Perlu diketahui, riba ini merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Oleh karenanya, seseorang yang ingin melakukan transaksi hutang hendaknya menghindari praktek yang berbau riba, mengingat beratnya ancaman yang akan ditimpakan pada pelaku. Imam Ibnu Zaid menyatakan bahwa dosa yang dihasilkan dari praktek riba tidak akan pernah lepas sekalipun hal ini terjadi dalam kondisi darurat. Seperti jika pihak penghutang tidak bersedia menghutangi kecuali dalam pengembaliannya harus disertai tambahan. Hal ini dikarenakan masih ada jalan lain untuk menghindari praktek riba ini, yakni dengan jalur nadar. Terlebih, dalam praktek nadar, menurut qaul mu'tamad, pendapat yang bisa dijadikan pijakan tidak disyaratkan harus adanya qabul atau serah terima secara labdi. Dalam persoalan ini, tidak ditemukan persyaratan untuk memberikan tambahan, akan tetapi hanya sekedar syarat manfaat, yakni pembatasan dalam penjualannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa solusi yang dapat diambil untuk menghindari lingkaran jeratan riba adalah dengan jalur nadar. Prakteknya, pihak penghutang cukup berniat nadar akan menjual hasil panennya terhadap orang yang menghutangi sekalipun tidak disertai wujudnya. Maksudnya tidak disertai wujudnya qabul. Menurut Imam Ibnu Hajar, dosa yang ditimbulkan dari praktek ini dapat hilang apabila terjadi dalam kondisi darurat. Oleh karenanya, praktek tetap boleh dilakukan dan pelakunya tidak dihukumi dosa. Untuk referensinya ialah di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i juz 1 halaman 304. Untuk lapatnya ialah faida syarratan nuqsana amma aqradahu faqad syarrata ma yunafi muqtadahu falam yajuz kama law syarrata ziyada wasani yajuju li anna al-qarda ja'ala rifqan bil mustaqridi wa syarrata ziyadata yakhruju bihi an mawdu'ihi falam yajuz wa syarratun nuqsani la yakhruju bihi an mawdu'in fajaza. Itulah pembahasannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.